Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Kita bersyukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kita tidak tahu ke depan kita menghadapi apa ketika kita menjalani kehidupan. Namun yang pasti adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menjaga kita. Oleh karena itu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang benar, maka kita nggak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan kita. Tema renungan pada pagi hari ini adalah penjagamu tidak akan terlelap. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Saudari Eva. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur Bapa memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan pada pagi hari ini. Bapa, terlebih daripada itu kami bersyukur Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu kami rasakan setiap hari. Pimpinanmu, bimbingan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu itu. Terima kasih Roh Kudus untuk penjagaan-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk penguatanmu, penghiburanmu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan pimpin sertai beri kami hikmat, sehingga kami boleh dapat mengerti, memahami apa yang Bapa inginkan, apa yang Bapa rindukan. Tuhan tolong turut campur tangan. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu, Saudari Eva yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati beliau, Tuhan urapi, Tuhan pakai beliau, sehingga apa yang disampaikannya boleh sungguh-sungguh dapat kami pahami, sehingga dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah penjagamu tidak akan terlelap, yang akan diambil dari Mazmur 121, ayat yang kedua sampai yang keempat. Mazmur 121 ayat yang kedua sampai keempat. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, apakah pernah mendengar nama Harriet Tubman? Harriet Tubman adalah seorang pemimpin Underground Railroad yang telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk membebaskan para budak. Harriet Tubman terlahir dengan nama Araminta Ross pada tahun 1820 di Milan, Amerika. Ia mengaku sering mendengar suara Tuhan yang memberikannya petunjuk agar bersembunyi, berbelok arah, atau kapan harus berhenti di setiap perjalanannya. Tubman selalu peka akan suara Tuhan tersebut, sehingga ia tidak pernah kehilangan satupun penumpang dalam misi penyelamatannya. Suatu kali, saat memandu sekelompok budak, Tubman tiba-tiba merasa ada bahaya di depannya. Ia memerintahkan rombongan untuk mengubah arah, yaitu menyeberangi sungai yang dingin dan dalam, bukan lewat jembatan yang biasanya. Belakangan diketahui bahwa para pemburu budak sedang menunggu mereka di jembatan tersebut. Keputusan Tubman yang tidak logis untuk menyeberang melalui air yang membeku justru menyelamatkan seluruh rombongan dari penangkapan. Sebuah kisah nyata pertolongan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, setiap umat yang sungguh-sungguh berharap dan mengalami pertolongan Tuhan pasti tidak akan pernah ragu akan penyertaannya. Pemazmur
di dalam Mazmur nomor 121 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat menyatakan kesaksian imannya bahwa di saat ia sedang galau membutuhkan pertolongan, ia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ia mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayatnya yang kedua. Dan pemazmur menambahkan, ia tak akan membiarkan kakimu goyang. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Di ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Pengalaman dan keyakinan iman sang pemazmur lahir dari pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupannya. Di tengah tantangan kehidupan, umat Tuhan masa kini perlu belajar dan berani menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang-orang Kristen mesti mempunyai pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Hal tersebut akan terjadi ketika orang-orang Kristen mengarahkan hati dan pandangannya kepada Tuhan di setiap perkara hidupnya. Mereka tidak mencari pertolongan kepada ilah-ilah lain, melainkan percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, penjaga selalu terjaga karena cinta kasih-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Hari-hari yang kami lalui bukanlah hari-hari yang mudah. Tapi Tuhan, di dalam ketidakmudahan ketika kami melangkah, kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang selalu menolong setiap langkah-langkah kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu nyata, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, kami masih diberikan kesempatan oleh-Mu untuk hidup. Oleh karena itu Tuhan, jagai terus setiap kehidupan kami. Baik itu di dalam pergumulan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan diri kami sendiri. Kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Dan Yesus memberkati kita semua.